sehat dan selalu happy ya Mam. Ya walaupun sampai detik ini pandemi belum juga berakhir, kita doain aja semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa melewatinya dengan baik. Amin. Baiklah kalau gitu langsung aja ya Mam. Kali ini aku mau review tentang hasil Shopee haul aku kemarin untuk beberapa mainan Alicia yang baru, karena kelihatannya Alicia sudah mulai bosan dengan mainan-mainan dia yang sudah ada. Ditambah lagi Alicia itu sepertinya kesepian di tempat yang baru ini. FYI aja ya Mam, aku dan Alicia itu kan sudah pindah ke Kalimantan Selatan, ikut ayahnya Alicia memang kerja di sini, tepatnya di Kota Tapin. Jadi kebetulan kita tinggal di komplek yang sebenarnya banyak sih anak kecil, tapi nggak tahu kenapa di komplek ini itu memang pada jarang keluar rumah gitu sih. Hanya sesekali aja sore hari untuk jalan-jalan keliling komplek, dan itulah kesempatan yang biasanya digunakan Alicia untuk berbaur dengan teman-teman seusianya gitu. Jadi itulah kenapa kemarin aku berinisiatif untuk beliin Alicia mainan-mainan yang baru biar Alicia itu terhibur dan nggak bosen di rumah gitu. Baiklah, jadi kemarin tuh aku ada beliin Alicia beberapa mainan, tapi aku belinya di satu toko aja ya Mam, tepatnya toko ini, karena biar lebih hemat ongkir dan biar sekalian kirim gitu, nggak ribet. Jadi di toko ini tuh banyak banget pilihan mainan-mainan yang lucu, bagus, serta edukatif. Jadi bagi para mami yang saat ini lagi hunting-hunting mainan buat anaknya, bisa langsung cek toko ini aja ya Mam. Oke deh, langsung ke mainan yang pertama ya Mam. Jadi mainan yang pertama itu adalah ini. Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi di tokonya mereka bilang ini itu shape pilar 5 tiang kalau nggak salah. Langsung kita buka aja ya Mam. Nah, bentuk mainannya itu seperti ini. Jadi mainan ini terbuat dari kayu dan bahannya itu kualitasnya cukup bagus ya Mam, serta pengerjaan mereka juga lumayan rapi, sehingga permukaan masing-masing balok kayu ini tuh halus dan gak ada serat kayu yang masih menonjol gitu, sehingga aman jika dimainkan oleh anak-anak. Dan walaupun balok kayu ini semuanya dicat, tapi nggak ada aroma khas cat kayu yang tertinggal di balok kayu ini. Jadi nggak ada aromanya sama sekali, nggak menyengat gitu, sehingga kita sebagai ibu nggak khawatir ngasih mainan ini ke anak kita. Jadi shape pilar 5 tiang ini sesuai namanya, dia memang terdiri dari 5 tiang ya Mam, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di masing-masing tiang itu terdapat pola rintangan yang berbeda-beda. Ada yang dia lurus aja, ada yang dia berbentuk ulir, ada yang membentuk sudut 45 derajat, dan lain-lainnya. Dan masing-masing tiang ini diisi oleh 5 balok kayu dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bentuk baloknya itu persegi 4, ada yang persegi panjang, ada yang segitiga, ada yang trapesium, dan ada juga yang lingkaran. Jadi masing-masing balok kayu ini terdapat lubang di bagian tengahnya seperti ini dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan pola rintangan yang ada di masing-masing tiang. Jadi kita tinggal sesuaikan aja gitu Mam. Dan cara mainnya juga sederhana. Pertama kita lepas dulu semua balok kayu ini dari masing-masing tiang, lalu kita kelompokkan sesuai dengan bentuknya. Seperti yang aku bilang tadi, ada bentuk segitiga, persegi 4, lingkaran, trapesium, dan persegi panjang. Lalu kita contohkan ke anak bagaimana cara memasukkan balok kayu ini sesuai dengan pola rintangan yang ada dengan cara memutar-mutar balok kayunya hingga berhasil masuk ke masing-masing tiang. Selanjutnya arahkan anak untuk melakukannya sendiri, dan jangan lupa kasih dia semangat agar dia percaya diri, dan paling penting jangan lupa kasih dia pujian setiap kali dia berhasil melakukannya. Jadi mainan ini tuh bagus banget ya Mam buat anak, dimana si anak bisa belajar mengenal beberapa bentuk dan warna, terus juga bisa melatih kesabaran, melatih fokus, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih problem solvingnya dia, serta melatih motorik halusnya anak. Jadi ini rekomendasi banget dari aku. Walaupun sebenarnya di box tertulis ini itu mainan untuk usia mana ya kalau nggak salah. Nah ini usia 3+. Tapi aku kasih aja ke Alicia lebih cepet, jadi wajar aja kalau nanti dia butuh waktu yang lebih lama untuk benar-benar menguasai permainan ini. Lanjut ke mainan yang kedua, yaitu ini. Jadi mainan ini tuh hampir sama dengan mainan yang pertama tadi ya Mam, cuman dikemas dalam bentuk yang berbeda. Ada yang nongol, cuma dikemas dalam bentuk yang berbeda. Kali ini tuh dibentuk seperti kereta api yang terdiri dari 3 gerbong, dan masing-masing gerbong ini semuanya bisa dilepas.
Gerbong pertama adalah kepalanya yang terdiri dari 4 cincin kayu dengan berbagai warna, dan cincin-cincin kayu ini juga bisa dilepas dengan cara mencabut pentolan yang ada di depan ini, sehingga masing-masing cincin kayu ini bisa dikeluarkan lalu dipasang kembali. Lalu di bagian depannya juga ada tali seperti ini. Ini gunanya untuk menarik kereta api ini agar dia bisa jalan gitu ya. Lalu di gerbong kedua ada 2 baris tiang. Tiang yang pertama ini untuk balok kayu berbentuk lingkaran, lalu baris kedua untuk balok kayu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya gerbong terakhir juga terdiri dari 2 baris tiang. Baris pertama itu untuk balok kayu berbentuk segitiga, dan baris terakhir untuk balok kayu berbentuk persegi 4. Jadi cara mainnya adalah si anak akan berusaha memasukkan balok-balok kayu ini ke masing-masing tiang sesuai dengan jumlah lubang yang ada di bagian tengah balok kayunya, gitu ya, Mam. Dan untuk kualitas mainan ini benar-benar sama dengan mainan yang pertama tadi ya, Mam. Kualitas kayu cukup bagus, pengerjaannya rapi, permukaannya halus, dan yang terpenting nggak ada aroma khas cat kayu yang masih tertinggal di mainan ini, sehingga aman dan kita nggak khawatir ngasih mainan ini ke anak. Oke, lanjut ke mainan yang berikutnya ya, Mam. Jadi untuk mainan selanjutnya ini itu konsepnya adalah pretend play ya, Mam. Dimana pretend play sendiri artinya adalah permainan pura-pura atau bisa juga dianggap sebagai bermain peran gitu. Dimana pretend play sendiri ini bagus banget untuk anak berusia 1 tahun ke atas karena dapat membantu perkembangan imajinasi dan kreativitas anak, dimana melalui permainan ini si anak bisa mengembangkan atau mengeluarkan berbagai ide cerita, dan mereka juga bisa memainkan berbagai peran yang mereka suka. Selain itu, pretend play juga berfungsi untuk membantu perkembangan kognitif anak, terus membantu si anak menerima informasi baru tentang dunia di sekitarnya, lalu membantu si anak memahami bahasa lebih cepat, dan lalu yang terakhir adalah membantu perkembangan emosi dan sosialnya si anak. Jadi permainan pretend play ini tuh banyak banget yang contoh dan pilihannya, jadi tinggal kita sendiri yang sesuaikan dengan minat anak, kira-kira mereka sukanya mau jadi apa gitu. Bisa jadi pura-pura main guru-guruan, bisa jadi main dokter-dokteran, bisa jadi masak-masak, bisa jadi polisi, bisa jadi pilot, bisa jadi banyak banget deh. Pokoknya kita lihat aja minat si anak apa, lalu kita salurkan melalui pretend play ini. Oke, langsung aja untuk Alexia sendiri, mainan pretend play pertama dia yang aku beliin adalah ini ya, yaitu ice cream shop, atau lebih tepatnya kayak stand es krim gitu. Jadi waktu mainan nyampe kemarin masih dalam box seperti ini ya, Mam, dan masih dalam keadaan perintilan. Jadi kita sendirilah yang harus merangkai mainannya hingga menjadi stand es krim seperti gambar yang ada di box ini. Dan di dalam box ini tuh nggak ada buku panduannya. Jadi kemarin waktu aku harus merakit mainan ini, aku hanya berpatokan sama gambar yang ada di boxnya gitu. Dan setelah aku rakit, jadilah dia seperti ini. Jadi di sini itu ada beberapa item, ada dia lollipop-lollipopan. Jadi kemarin untuk stiker-stiker ini juga kita rangkai sendiri ya, Mam, atau kita tempel sendiri karena memang benar-benar datangnya itu masih polosan, dan aku itu nempel-nempel ini tuh juga berpatokan dengan gambar yang ada di boxnya. Jadi di sini itu ada selain lollipop juga namanya stand es krim, berarti ada es krimnya ya, Mam. Es krimnya itu bisa es krimnya itu seperti ini. Ada pilihan variannya, mau coklat, stroberi, ada juga yang warna hijau, aku bilangnya itu rasa melon. Dan untuk es krimnya itu ada pilihan mau yang bulat seperti ini atau yang dia berbentuk kerucut seperti ini. Jadi si anak bisa mengembangkan kreativitasnya gitu ya, Mam. Lalu ada juga es krim semangka gitu ya mungkin. Terus ada juga biskuit. Aku bilangnya biskuit sih, aku nggak tahu ini bentuknya apa. Dan di sini ada sendok dan garpu. Mungkin ini digunakan untuk makan kuenya. Terus di sini juga ada sendok es krimnya. Lalu di sini ada strawberry jamnya, mungkin untuk isian kue kali ya, Mam. Terus ada piring-piring kecil untuk tatakan kue seperti ini.
atau di sini juga aku letakin untuk tatakan pilihan varian es krimnya gitu. Terus di bagian bawahnya sini ada beberapa kue. Aku bilangnya ini donat, tapi ayahnya Alicia bilang ini itu burger, nggak tahu bener yang mana. Terus di bagian sini ada pilihan beberapa buah, seperti ada apel, ada anggur, lemon, belimbing dan lainnya gitu. Dan Alicia suka banget mainan ini. Hampir tiap hari dia mainan ini sambil makan gitu. Dan yang bertugas menjadi pembelinya adalah aku dan ayahnya. Dia semangat banget jadi penjual es krim. Ya walaupun Alicia belum lancar-lancar banget ngomongnya, tapi dia bisa berinteraksi dengan ayah dan bundanya itu cukup baik menurut aku. Jadi dia, setelah kita beli, dia nggak lupa minta uangnya. Terus nanti dia pura-pura masukin uangnya di bagian kasirnya sini. Dan dia happy banget deh pokoknya. Oh ya, untuk mainan es krim tadi, dia itu udah satu paket sama troli mainan seperti ini ya Mam. Dan alhamdulillah banget, karena Alicia itu memang lagi suka dorong-dorong barang kayak gitu. Dan kayak kemarin dia tuh hampir tiap hari dorongin ember cucian gitu. Dan kebetulan aku nemuin mainan es krim tadi yang udah satu paket sama troli ini. Dan ini berguna banget buat dia menyalurkan bakat dorong-dorongnya dia. Jadi troli ini itu dia juga berisikan beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, seperti ada wortel, ada mangga, ada jagung, ada terong, pokoknya banyak deh isinya. Dan troli ini kemarin juga datangnya masih dalam bentuk perintilan gitu ya Mam. Jadi aku ngerangkainya atau merakitnya hanya mengandalkan insting, dan ya memang gak sulit juga sih. Akhirnya berhasil terangkai dengan baik dan benar. Lalu lanjut ke mainan yang terakhir. Ini sih mainan yang paling buat aku speechless karena di luar ekspektasi banget. Dan sebenarnya memang nggak salah tokonya sih, karena salah aku di akunya, karena waktu aku beli aku nggak baca deskripsinya secara detail gitu. Jadi aku hanya terpaku sama gambar yang mereka upload gitu. Jadi mainan yang terakhir ini adalah cleaning car seperti ini. Niatnya aku beliin Alicia mainan ini karena berhubung Alicia itu suka banget gangguin bundanya ketika lagi beberes rumah. Jadi kita tuh sering banget rebutan sapu, kain pel, karena Alicia tuh selalu pengen ikutan gitu. Akhirnya aku beliin ini karena niatnya biar Alicia itu bisa menyalurkan niatnya dia beberes tanpa harus takut kotor atau mengganggu pekerjaan bundanya. Tapi ternyata ketika datang tidak sesuai ekspektasi karena ukurannya sangat mini seperti ini. Ya seperti aku bilang, bukan salah tokonya, ini memang salah di akunya karena kurang detail membaca deskripsi. Jadi di deskripsi itu mereka sudah jelasin ukurannya, tapi aku nggak lihat karena aku fokus sama gambar yang mereka upload seperti ini. Jadi kan di boxnya ini terlihat gede gitu ya, karena kan saat berdampingan dengan si anak seperti ini. Jadi aku kira ukurannya ya memang segede ini gitu, hampir setinggi anak gitu. Tapi ternyata aku salah, yang datang itu ternyata sangat mini seperti ini. Dan ini itu paling selututnya Alicia gitu kalau dia berdiri. Dan tools yang datang juga ya sesuai dengan cleaning cardnya yang mini. Tools untuk bersih-bersihnya juga ya mini. Lihatnya untuk kain pelnya aja ukurannya segini. Terus di sini juga ada, pokoknya ini untuk tempat deterjen bersih-bersihnya. Terus di sini juga ada wash cat. Terus di sini juga ada kayak pemberitahuan lantai becek atau basah. Terus juga sapunya sekecil ini, ya lebih tepatnya seperti pencuci dodot. Terus ada sapu yang nggak tahu nih kesalahan di pengiriman atau kesalahan dari tokonya. Jadi sapu yang dikirim ini agak cacat sedikit karena busanya itu hanya separuh. Terus juga ada pembersih kaca seperti ini. Lalu yang terakhir ada vacuum cleanernya yang juga sangat-sangat mini sesuai dengan cleaning cardnya yang mini. Jadi gitu aja
aja deh Mam reviewnya. Aku nggak bisa review banyak untuk mainan yang terakhir ini karena ya memang seperti yang aku bilang, aku agak kecewa dengan diriku sendiri. Jadi mainan ini tuh kurang sesuai ekspektasiku. Oke deh kalau gitu, sampai sini dulu videonya ya Mam. Semoga video ini bisa membantu para mami yang saat ini lagi cari ide atau cari informasi kira-kira mainan apa sih yang bagus buat anak. Semoga video ini bermanfaat buat para mami. Dan yang paling penting, ingat pesan dari aku, jangan lupa baca deskripsi secara detail ketika ini berbelanja biar nggak terjadi kesalahan seperti yang aku alami tadi. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya ya Mam. Assalamualaikum.